Kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu wae ora tau ono anu. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu. Jadi ndak pernah senyum, ndak perlu isine nesu wae. Ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marahmu. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah. Oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mengarahkan diri. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Oke ya, kita belajar itu malam hari ini tentang kemarahan. Semoga tidak ada yang marah malam hari ini. Karena saya mungkin dengan Pak Faiz suaranya kurang jelas, apa terus kamu tiba-tiba marah. Kita kendalikan kemarahan, kita latihan untuk memahami kondisi marah dalam diri kita. Kita awali dari sini ya. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam, tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya. Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedas adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita, kita harus tergerak
kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya. Marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit, seperti rasa pedas, rasa manis tadi, tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah, Pak. Harus cari obat tetes mata ini, Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance, karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya. Itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso. Tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah. Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah, tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisas syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat, smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita, bisa merusak hidup kita, termasuk merusak hubungan kita dengan orang lain. Sekarang level-levelnya. Wah, ini menarik ya, marah saja ada levelnya. Tidak cuma pedes. Ya, tidak cuma ayam geprekmu ada levelnya. Ternyata ya marah ada levelnya juga. Dari marah yang ringan sampai marah paling berat. Levelnya ada 5.
marah itu. Level yang paling ringan namanya irritation. Irritation itu ketika kamu merasa terganggu sedikit, tidak nyaman oleh seseorang atau satu perilaku tertentu. Nah, ini namanya irritation. Tidak semarah itu sih, tapi saya ya terganggu. Misalnya kamu ngaji ini, kan duduk bareng-bareng itu. Ada teman sebelahmu garuk-garuk terus sambil goyang-goyang, iki ngopo tuh yang ngaji kok ribet terus, misalnya kamu kan jengkelnya luar biasa itu. Ini sebenarnya ya ndak marah sih, kamu ndak akan negur dia sambil enggak. Cuma kamu merasa risih saja gitu ya temanku ini. Ini namanya irritation. Jadi kayak kamu belajar tiba-tiba temanmu nyetel musik. Bukan kerasnya sih, cuma lagunya kok itu kamu sebel banget terus. Nah, itu kan kamu terganggu. Kalau keras kan kamu bisa negur, kamu agak marah. Ini ndak keras, dia dengerin pelan-pelan. Tapi kok lagu itu yang diputar terus, diulang-ulang tiap hari, ndak ganti-ganti misalnya. Itu lagi. Nah, ini irritation. Ya jengkel sih, tapi ya ndak segitunya, ya ndak apa-apa. Ini biasanya cepat hilang. Yang jenis irritation ini kadar marah yang paling ringan. Di atas irritation ada frustration, frustasi. Frustasi itu ketika ada sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau keinginan. Dan kamu merasa tidak berdaya karena itu. Ini lebih dari iritasi. Misalnya, kamu mau ujiannya jam 7. Kamu sudah berangkat sih sejak setengah 7. Hitunganmu 20 menit nyampe. Kok di jalan macet, entah ada apa. Wah, itu kamu marah, level frustasi. Kamu hopeless sudah. Wis ndak bisa ujian ini, alamat ndak lulus ini, wis ini. Frustasi sudah. Jadi kamu berangkat ngaji, tengah jalan hujan deras, ndak bawa jas hujan. Mau nekat terus, mosok ngaji sambil basah-basahan. Ndak enak. Mau ndak nekat nanti ndak jadi ngaji. Akhirnya kamu berteduh pinggir jalan sambil misuh-misuh dewe. Ki ngopo ya ndak ngapa-ngapain, ndak ada. Ini namanya frustasi. Jadi mungkin kalian sering ngalami ini. Situasi yang kamu tidak bisa mengendalikan sudah. Dan itu menghambat keinginanmu. Kalau tadi yang iritasi kan kamu masihlah cuek saja bisa selesai. Kan gitu. Kamu tidak peduli saja bisa. Tapi kalau frustasi ini tidak bisa sudah. Mau tidak mau harus kamu hadapi. Ini lebih dalam berarti rasa marahnya. Kalau tadi ringan. Ada lagi level 3. Level 3 ini mendongkol, resentment. Nah, resentment itu marah karena perlakuan orang lain yang menurutmu tidak adil. Jadi kamu merasa secara sengaja ditidakadili. Meskipun kamu tidak berani ngomong. Jadi bolak-balik begitu terus. Misalnya kamu ngantri, entah di Indomaret atau di mana, sudah ngantri lama panjang, tiba-tiba ada yang nyerobot. Terus kamu tidak berani ngomong sih, mau ngomong kok males, nanti ribut, tidak ngomong itu. Ini mendongkol, ini namanya resentment. Jadi kamu merasa hakmu diambil orang, itu namanya resentment. Ini juga marah. Ngantri bensin di SPBU tiba-tiba diserobot orang, kamu marah. Ini resentment, mendongkol. Ini lebih dalam biasanya daripada kena macet tadi. Nah, ini level 3-nya marah. Ada lagi level 4-nya marah. Level 4-nya marah itu moderate anger.
Moderate anger itu lanjutannya yang ketiga tadi, tapi sekarang kamu mulai mengekspresikannya. Kamu mulai menunjukkan gejala bahwa kamu marah. Ini sudah moderate anger. Mungkin kamu debat, mungkin kamu marah. Tadi orang yang ngantri mbok bisu-bisui. Kenapa kamu kok nyerobot saya? Kamu harus di belakang. Saya sudah ngantri lebih awal ini. Ini kamu sudah berani mengekspresikan, namanya moderate anger. Kalau yang sebelumnya, yang mendongkol tadi, itu ya kamu diam saja, tapi yang dongkolnya luar biasa. Tapi sekarang kamu tidak kuat sudah. Diam saja, ini saatnya saya speak up, saya harus ngomong ini. Ini namanya resentment. Oke, ini biasanya sudah level pedesnya, level marahnya sudah level 4. Kalau sudah itu wis kamu tidak kuat. Ada lagi puncaknya marah. Ini marah level 5, ini karetnya 5 sudah ini. Ini sudah amarah, ini sudah intensif. Biasanya kalau sudah di sini, kamu mulai kehilangan kendali sudah. Kamu mungkin bisa mulai mukul, mulai teriak tidak terkendali, melakukan tindakan-tindakan pada orang lain. Ini yang disebut rage. Jadi kamu mulai sudah tidak terkontrol ini, mulai kumat, kamu keluar aslinya sudah. Kosakatanya berubah sudah. Yang semula lemah lembut sekarang sudah tidak peduli itu sudah. Kebun binatang bisa keluar semua kalau sudah di sini. Ini namanya rage. Nah, jadi ini juga bisa jadi tips kalau kalian sedang marah. Coba kamu cek, ini marah level berapa ya ini. Itu untuk ngerem biar kamu tidak sampai level paling tinggi. Wah, ini saya sudah Jadi kalau ada temenmu ganggu kamu peringatkan dia, hati-hati loh, saya sudah level 4 ini. Kalau sudah 5, saya tidak peduli lagi sudah. Jadi buat warning temenmu, sebenarnya ngingetin dirimu juga sih. Ini 4 ini kalau tidak hati-hati saya lepas kendali setelah ini. Jadi kalau kalian yang jiwanya usil mau ganggu temanmu, ya kamu atur saja ini ganggu level 1 saja lah, yang bagian irritation tadi, yang bagian awal yang tidak terlalu iseng. Kalau mau ngeprank ya yang simple-simple, jangan yang berat-berat. Karena hati-hati kalau kamu level marahnya sudah sangat dalam, lepas kendali. Kalau lepas kendali bisa nanti hasilnya malah jadi menyesal. Ngapain tadi saya semarah itu ya, akhirnya ada yang ngerekam, akhirnya viral saya. Kan ada itu kan sampai ngeluarin pistol, itu kan sebenarnya saking marahnya mungkin karena apa. Tapi ya sekarang di mana-mana ada CCTV, ada rekaman, akhirnya viral dan kamu menyesal. Itu tadi yang disebut oleh Marcus Aurelius, betapa banyak akibat dari kemarahan itu lebih besar daripada sebab. Wong sebabnya cuma disalib saja, misalnya mobilmu Pajero disalib Cherry tahun 70 sekarang kan, terus kamu jengkel, terus kamu kejar kamu itu kan, padahal ya cuma iseng gitu aja, kamu dadak aneh-aneh, akhirnya ya viral terus, menyesal. Oke ya, maka hati-hati. Kamu kendalikan amarahmu, ya cara paling gampang coba kamu sadari kamu ada di mana ini. Jangan-jangan saya ada di level marah yang sangat dalam. Lanjut. Ini jenis marah alternatif. Aneh-aneh ya ada. Ini jenis marah yang khas. Ini namanya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sering ngalami seperti ini. Yang pertama ada istilah chronic anger. Ini kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu ae ora tau ono. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu.
Jadi ndak pernah senyum, ndak perlu isine nesu, ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marahmu. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah, oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Jadi ini namanya chronic anger. Ketika seseorang marah terus-menerus dalam jangka waktu lama, ya tentu saja efeknya ke mental dan juga fisik pasti. Jangan dikira nanti ada ureanya kenapa fisik juga ngefek bagi orang yang terus-menerus marah. Bahkan situasi biasa-biasa saja orang bisa marah. Yo kayak tadi loh contohnya, misalnya ada yang gelasnya guling terus minumannya jatuh. Itu kan biasa saja, yo gelas kesenggol ada isinya, mesti isinya tumpah, kan simpel saja. Tapi terus marah temanmu, itu gimana tuh kok ndak hati-hati wong bawa gelas itu. Alah yo biasa saja, yo dibersihkan kan bisa. Tapi kalau kamu marah, ngalami hal biasa-biasa, kamu jadinya marah. Itu kamu mungkin ngalami chronic anger ini. Orang lain ngalami begitu ndak marah lah, kok kamu marah. Nyari sandal baru keluar, sandalku mana ya? Tinggal sabar sebentar dicari ada, tapi sebelum ketemu kamu sudah marah-marah. Ngamuknya didulukan. Nah ini namanya kamu kena chronic anger. Ada yang ndak beres sedikit, marahnya kamu dulukan. Nanti klarifikasinya nanti, pokoknya nesu dhisik. Nanti kalau diingetin biar aja, yang penting kan lega. Ya sing waras ngalah. Ya kadang-kadang harus begitu ya. Baik, coba ya semoga tidak ada yang di sini yang kena penyakit kronik marah, gampang marah, nesunan. Bahasa Jawanya nesu. Terus ada jenis kedua. Ini juga tidak sehat. Passive anger. Passive anger itu orang yang sebenarnya dia marah, tapi dia tidak berani menyatakannya terang-terangan. Jadi misalnya diperintah oleh sopo atasanmu, apa orang tuamu itu, kamu sebenarnya marah tapi tidak berani ngomong. Akhirnya apa? Kalau diperintah malas-malesan, menunda-nunda, atau kamu sinis, atau kamu meremehkan orang. Itu biasanya karena sebenarnya kamu marah pada dia, tapi kamu tidak berani melampiaskan atau menyatakan bahwa saya marah. Akhirnya ya kamu mengekspresikannya dengan cara berbeda. Biar saja temanku, biar dia sakit, makanannya tak kasih apa misalnya, kamu diam-diam saja melampiaskannya, tidak bilang-bilang. Jadi kemarahanmu kamu lampiaskan dengan cara yang berbeda. Kamu dititipi suruh beli makan, kasih saja lombok 10 sambelnya, kasih yang paling pedas, kasih itu. Jadi kan kadang kalau diajak ngomong sinis kamu, kalau dia isinya ngeritik terus, temenmu tanya apa saja salah. Tapi kamu tidak berani bilang bahwa aku itu tidak cocok sama kamu ini loh. Aku marah padamu ketika itu loh, tapi kamu tidak berani bilang. Jadi kamu hanya melipir-melipir untuk melampiaskan kekesalanmu. Ini namanya passive anger. Kemarahanmu tidak selesai, kamu hanya mencari pelampiasan-pelampiasan sampingan untuk balas dendam. Nah, ini ciri kedua. Ada lagi ciri ketiga. Internalized anger. Jadi kemarahan yang dipendam. Kalau tadi mending pasif itu kamu lampiaskan dengan hal-hal kayak sinis, kayak menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarahan yang dipendam ini, yang kamu rusak dirimu. Kamu jadi depresi sendiri, cemas sendiri, rendah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang yang salah temenmu pun kamu salahkan aku.
dirimu sendiri. Jadi temanmu yang salah melakukan apa, harusnya kamu marah. Misalnya kamu diganggu temanmu, yang kamu salahkan dirimu. Kenapa sih aku ini kok mau saja diganggu? Kenapa sih aku ini kok lemah bisa saja diganggu? Malah kamu sendiri yang kamu salahkan. Ini namanya kemarahan, internalized anger. Jadi kemarahan yang kamu pendam sendiri pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin karena mau balas tidak berani. Bahkan secara pasif pun tadi tidak berani. Akhirnya kamu salahkan dirimu. Kenapa aku jadi orang kok terlalu lemah? Kenapa aku jadi orang kok terlalu sabar? Nah, ini. Terus kamu salahkan dirimu. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, jadi akhirnya ya kamu stres sendiri, depresi sendiri, kamu simpan sendiri. Orang yang membuatmu marah tidak sadar kalau dia membuatmu marah, wong kamu simpan. Kamu pendam sendiri. Baik, jadi 3 ini yang saya sebut variasi alternatif dari kemarahan. Jadi ada kemarahan yang dipendam, ada gaya marah yang pasif, ada kemarahan yang kronis. Jadi kronis, pasif, dan yang dipendam. 3 hal. Selain 5 level marah tadi. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini secara umum ya. Ini di banyak sumber saya kumpulkan. Tentang manajemen kemarahan. Menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman yang satu ini, wah cerewetnya luar biasa ini. Wah. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengani bohong ya, tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah? Begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras, Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin, Pak, biasanya saya marah. Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing tiba-tiba kayak dikampleng gitu kalau saya pesman. Nah, mungkin tiap orang beda-beda. Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Yo. Ya wis, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda, wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Nah, itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa, mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks. Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau, tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak ya. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, uang yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak, untuk meredakan kemarahanmu. Kalau tidak masih sulit, keluar saja, cari suasana berbeda, cari situasi yang berbeda. Wah, kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya, Pak Ismet, tuh jalan-jalan keluar, healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo.
Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa. Mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa. Konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain. Jadi kebalikannya pegadaian ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi. Nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini, ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang. Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku, kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Endeng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan, meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau itu ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda, ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Ya, jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan, ndak harus yang bisa ceramah. Ya. Karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus. Pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu. Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong, yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah, lega. Nah, cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa, memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya.
penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal ndak sih aku marah ini? Ada gunanya ndak sih aku marah ini? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Ndak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya ndak aku marah ini? Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya tidak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis. Biasanya insting saja. Tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif, itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu. Difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk. Wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu. Ini kok dia ganggu saya kayak gini. Ini dasarnya apa kira-kira? Alasannya apa? Sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa gitu. Tapi ya karena perintah gurunya, ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah. Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun. Begitu terbangun, terus istrinya senang, suaminya pulang, suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat laki-laki ini siapa. Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya, belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh, kan ada hadis itu, Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa?
Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah, jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak, kata Imam Ghazali. Diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awud, minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan, ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya dipenjara, dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluarga. Itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya, nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya. Saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah, apa yang harus kamu lakukan? Iya, yang pertama, kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali, atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah terus kamu ngitung 1, 2, 3, masih marah terus sampai 20, masih marah teruskan sampai 100, sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya, ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah, kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu, sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain. Jadi saya marah ke dia itu bukan karena dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek, tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah coba, ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan. Tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia, ya sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan.
Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok yo bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan deket dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah, dia memang kurang ajar, tapi yo dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku ya diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Nah, kalau masih sulit ya ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri, ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu. Ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus. Nggak usah bahas dia terus, nggak usah lihat dia terus, nggak usah perhatian dia terus. Urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap tidak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah. Baik,